pelajar Pancasila. Kali ini kami akan membagikan praktik baik yang diterapkan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Salah satu praktik baik yang diterapkan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung adalah kotak kejujuran. Kotak kejujuran digunakan sebagai sarana penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut tentang kotak kejujuran yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak AB Herianto SPD. Mari kita saksikan latar belakang dari dibuatnya kotak kejujuran tersebut. Pertama, kita ini jumlah siswanya hampir 1.000 dalam lingkup uang yang kecil kegiatan bersama yang sering itu barang-barang siswa itu tercecer, bisa uang, bisa HP sering, bahkan jilbab, training, baju, sepatu pun sering tercecer. Melihat fenomena ini harus ada tidak lanjut. Akhirnya kita berpikir ini bisa dijadikan sarana untuk melatih kejujuran anak. Ya. Ada barang-barang berharga. Itu dari CCTV sebenarnya. Kalaupun toh itu ada keterangan juga. Jadi kita kumpulkan, kita belikan itu lemari display kaca. Kita taruh di sana. Kita informasikan barang-barangnya ditaruh di sana. Kalau menemukan uang ada di kotak uang itu. Dan ada di sana pencatatan yang dicatat oleh anak masing-masing. Nah, catatan, Ibu Anda sedang catatannya. Di sana kan ada di sana kapan ditemukan, siapa yang menemukan, apa yang ditemukan, terus tempat penemuan di mana. Setelah itu nanti akan ada tergolong di sana. Kalau ada yang mengklaim, katanya Pak hari ini saya kehilangan ini, akan dibantu oleh Bapak Ibu Guru untuk diumumkan atau dilihat. Kalau ada langsung ditanyakan apa yang hilang. Nanti akan diberikan dan anak yang mengklaim itu dia harus berterima kasih kepadanya. Jadi sekali lagi ini untuk sarana melatih kejujuran. Itu latar belakangnya. Yang memulai, yang menginisiasi siapa? Idenya dari guru lah, dari teman-teman. Ketika berkumpul begitu, ini sebagai diapakan. Oh yaudah kita lakukan. Dan ini sudah lama sekali dari zaman RSBI dulu sudah ada begitu. Tahun 2006 sudah ada. Saya di sini sudah ada. Manfaatnya itu tadi ya Pak ya, melatih kejujuran. Betul, manfaat yang paling utama itu adalah anak dilatih untuk jujur. Sekaligus ini best practice untuk pendidikan anti korupsi, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Itu godaannya besar loh, nemu HP, nemu uang jam 12 siang lagi haus itu 50.000. Kalau bisa mengembalikan sangat biasa. Itu. Perbedaannya apa Pak sebelum ada kotak kejujuran dan sekarang? Yang jelas kalau yang namanya perubahan sikap itu kan jangka panjang. Tapi yang jelas anak yang kehilangan itu lebih mudah ya tidak selalu ditemukan. Ada saja sih satu dua yang tidak ditemukan. Bukan berarti itu diambil oleh si penemu. Jadi memang entah hilangnya di mana. Iya. Tapi yang jelas banyak tertolong anak-anak yang kehilangan barang besar seperti HP itu kembali. Bahkan anak yang tadinya iseng-iseng itu mereka berpikir ini nanti akan ketemu juga gitu. Untuk pada akhirnya CCTV akan membantu gitu. Jadi sangat membantu. Terus ada keterkaitan nggak Pak kotak kejujuran ini dengan profil pelajar Pancasila? Wah, ada sekali. Yang poin pertama kan itu ya, berbudi pekerti luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu poin pertama dari profil pelajar Pancasila. Ada sekali. Di sini kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak perihal proyek yang ada di SMP Negeri 1 Bandar Lampung tentang Hari Berjaya
dan berkarya Lampung serta Hari Berteknologi dan Berfotografi. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan itu apa Pak latar belakang diadakannya proyek tersebut di SMP Negeri 1 Bandar Lampung? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan terkait yang menjadi latar belakang mendasari proyek tersebut adalah yang pertama perkembangan globalisasi yang terjadi sekarang melihat bahwa generasi muda sekarang itu cenderung lebih tertarik dengan budaya-budaya asing ketimbang budaya daerahnya sendiri, sehingga ditakutkan ketika pendidikan tidak membackup hal tersebut, maka lambat laun budaya yang ada semakin tertinggikan, semakin asing. Nah, boleh kita cek bahwa kebanyakan siswa sekarang itu lebih tertarik dan lebih paham tentang budaya lain. Misalnya ya, yang sedang banyak digandrungi siswa kita yaitu budaya K-pop. Nah, jadi anak-anak kita ini mungkin lebih paham nih tentang artis-artis Korea, tentang budayanya, tentang bahasanya, maupun tentang makanan-makanannya dan banyak hal tentang Korea dibandingkan di tempat kita sendiri yaitu budaya Lampung. Selain itu sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengarahkan bahwa pendidikan sekarang harus tidak terlepas dari yang namanya budaya daerahnya. Begitu juga pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya sebagai generasi kita nggak boleh lupa akan daerah kita. Nah, untuk teknologi yang menjadi latar belakang adalah bahwa masifnya gadget dan sebagainya membuat para siswa itu seolah-olah hanya bisa tahu memanfaatkannya tapi tidak tahu batasan-batasan dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sering terjadi penyebaran berita-berita hoax maupun berita-berita yang berkonten negatif justru akan lebih berkembang dibandingkan berita-berita yang positif. Nah, di situ SMP 1 berharap dengan adanya proyek tersebut para siswa akan memahami bagaimana mereka itu mampu untuk menuju yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai kebudayaan, ketuhanan, kemudian mandiri, kreatif, inovatif, gotong royong itu akan tumbuh sehingga mereka akan lebih mampu memanfaatkan baik teknologi maupun budayanya untuk kemajuan daerahnya maupun bangsanya. Harapannya seperti itu. Dari itu semua ya Pak, siapa orang pertama yang mencetuskan, oh ini harus diadakan nih proyek ini di SMP Negeri 1 Bandar Lampung? Oke, terima kasih. Terkait orang yang pertama, sebenarnya saya pribadi itu ketika kegiatan guru penggerak itu mendapatkan tugas untuk membuat program. Nah, di situ di kelompok saya terpikirkan hal tersebut. Nah, selain di situ saya juga berkomunikasi dengan CDP yang lain dalam hal ini bagaimana nih kalau kita jalankan aja nih program yang ini sepertinya sangat cocok dengan keadaan yang ada sekarang. Nah, setelah berdiskusi banyak hal dengan para CDP, akhirnya kita memantapkan untuk menjalankan hal tersebut. Kalau dasarnya yaitu orang yang pertama adalah saya pribadi dan Bu Sisi dari kegiatan guru penggerak. Nah, untuk hari berteknologi dan berfotografi kemarin dari hasil diskusi dengan para wakil kepala sekolah dan kepala sekolah maupun para dewan guru yang lain yang menjadi tim proyek, dan disepakati bahwa kita perlu menambah program lain selain hari berbudaya dan berkarya Lampung seperti itu. Kapan Pak ini? Oh ya, untuk hari berbudaya dan berkarya Lampung sendiri
sudah berjalan kemarin di akhir tahun, yaitu di bulan November sebelum pembagian rapor kita sudah mencoba menjalankan satu proyek, yaitu membuat poster yang berkaitan dengan budaya Lampung khususnya. Kemudian kita buat juga kegiatan yang namanya kahut. Jadi gitu. Ya, kahut semacam apa ya, game gitu ya, game ada pertanyaan melalui gadget gitu, mereka menjawab lalu bisa langsung melihat skornya di situ. Mereka terlihat antusias ya, karena sangat terbuka, artinya siapa yang juara dan lain sebagainya bisa langsung dilihat, nampak kita pakai LCD proyektor itu ditampilkan, ketika menjawab langsung keluar hasilnya. Antusias ya Pak? Alhamdulillah sangat antusias. Perbedaannya ada nggak Pak setelah diadakannya Hari Berbudaya itu? Kan kalau sebenarnya kan perbedaan sebelum dan sesudah itu jangka panjang, tapi kalau yang kita lihat nih setelah diadakannya itu ada nggak perbedaan yang terlihat gitu di anak-anak? Tentu dampak yang terlihat secara langsung pasti ada ya, karena di situ kegiatannya sudah dilaksanakan dan sudah berjalan dan sudah selesai. Nah, di situ terlihat mereka itu semakin terbuka bahwa ternyata banyak hal yang belum mereka ketahui gitu. Nah, dibalut dengan permainan game dan lain sebagainya, membuat mereka tidak menjadi beban mengikuti kegiatan tersebut. Jadi mereka juga sudah memberikan semacam apa ya, apa sih ketika ditanya seperti itu, feedback dari para siswa tersebut, dan mereka mengatakan bahwa itu kegiatan sangat positif. Mereka merasa tertantang, merasa pengen mencoba lagi, pengen menggali lagi lebih banyak hal lagi dengan cara-cara yang menyenangkan. Berarti selama ini mungkin karena mereka itu kurang mengetahui ya Pak ya, Ya, karena pasti. sibuk dengan TikTok dan Iya, gadgetnya. yang kita lihat seperti itu sih. Bayangkan aja ketika ada artis Korea datang ke Indonesia, mungkin nggak hanya Jakarta aja nih yang heboh, mungkin seluruh Indonesia itu heboh, rela untuk mengeluarkan banyak hal untuk kesana gitu. Iya. Apa kira-kira ada tantangannya nggak Pak ke depannya ini? Oke. Tantangan pasti ada ya untuk setiap kegiatan maupun hal yang akan kita lakukan, tetapi tantangan itu bukan menjadi penghambat gitu. Tantangan-tantangan yang ada ya pasti yang pertama dari kekompakan kita sebagai Dewan Guru untuk memberikan hal yang terbaik ke siswa itu. Pastikan kita harus memikirkan proyek yang apa nih yang sesuai dengan siswa dan sebagainya. Yang kedua mungkin waktu yang mungkin tidak terelakkan pasti pembiayaan. Ya, tapi tantangan itu kita akan diskusikan dengan berkolaborasi yang baik, tentunya bisa kita selesaikan. Berkaitan dengan profil belajar Pancasila Pak. Oke. Tentu sangat berkaitan sekali ya antara proyek yang kita jalankan dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu kan kita ketahui ada 6 ya, ada berketuhanan, ada berkebudayaan, mandiri, gotong royong, kreatif, inovatif dan sebagainya. Nah, proyek-proyek yang kita jalankan itu semuanya mengarah ke situ, kita arahkan ke situ, di mana mereka proyeknya bisa bergotong royong antara satu siswa dengan siswa yang lain, bisa mandiri, bagaimana menyelesaikan permasalahan tantangan yang ada, kemudian berkolaborasi antara yang lain, bentuk ketuhanannya juga mereka kembalikan dengan masing-masing keyakinan yang ada, inovatifnya masih muncul, kreatifnya dan lain sebagainya. Jadi tentu proyek yang ada tidak terlepas dari tujuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak atas Sama-sama. informasinya. Semoga berjalan lancar semua program yang ada di SMP Negeri 1. Demikianlah praktik
baik yang ada di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Semoga informasi ini bisa inspirasi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.